warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Maida, religius, kreatif, dan berprestasi. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang unik banget ya guys. Jadi mereka ini kembar dan juga angkatan pertama di SMA Islam Darul Abror. Nah untuk itu kita cek yuk keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau kenalan dulu ya sama kakak. Jadi kenalin kak, nama aku Safira Nada Aliyah dari angkatan ke-20. 20. Dipanggilnya Safira. Oh, kirain dipanggilnya sayang. Bisa. Jadi, kan, bisa ya toples. Kan kakak kembar nih. Iya. Namanya harusnya mirip nih. Iya. Nah, boleh nih kenalan dulu kakaknya. Iya. Nama saya Muksin. Nama saya Alatas. Kami berdua Muksin Alatas. Iya enggak? Iya. Oke. Siapa kak namanya? Yang ini siapa sih? Idrus kalau nggak salah. Idrus, berarti saya Idris. Emang iya ya? Iya. Nah, dengar-dengar kakak nih angkatan pertama di SMA Islam. Alhamdulillah. Betul. Wah, bener kak. Itu ceritanya bisa masuk jadi angkatan pertama gimana kak? Ya, tersedih ya. Tersedih ya. Iya, entar sedih-sedihan bingung. Lu kan yang masuk duluan. Oh iya. Iya kan, gua belakang. Pertama ditawarin. Jadi awalnya ketemu Pak Jahid di warung bubur kacang hijau kalau nggak salah waktu itu. Dia lagi nongkrong sama Pak Jahid kan dulu walaupun udah lulus sekolah di MTS-nya di SMA-nya tapi kita tetap nongkrong sama Pak Jahid gitu. Ditawarin lah karena emang awal-awalnya ngomong alumni itu minta ada SMA gitu. Nah ternyata kirain bercanda-bercanda aja gitu. Ternyata ditanggapi sama Pak Jahid serius. Jadi ya Pak Jahidnya ditawarin mau nggak sekolah di mana Pak? Di Darul Abror lah. Ada SMA-nya? Ada. Oh beneran itu gitu. Ya mau Pak, tapi kan saya udah lewat 3 tahun. Jadi dulu iya. Jadi dari SMP tuh udah nggak sekolah lagi 3 tahun karena langsung kerja gitu karena kan emang ekonomi juga. Jadi tawarin tuh sama Pak Jahid. Cuman bayarannya gimana? Udah bayarannya nanti aja gampang. Kan kita juga kan waktunya juga belum ada waktu itu. Jadi penting masuk aja dulu. Tuh, kata Pak Jahid. Ya udah dengan senang hati. Cuman bingungnya itu belum seragam dari mana? Baju segala macem. Karena emang kalau kita berdua dari dulu waktu zaman SMP aja sekolah nggak pernah minta uang sama orang tua, nggak pernah minta uang. Sebenarnya dikasih kalau minta dikasih, cuman emang gengsi ya. Gengsi laki-laki dulu kan. Iya. Soalnya kan saudara-saudara yang lain sekolah pakai biaya sendiri gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah kan teman-teman kakak yang gila kakak udah lama nggak dipanggil kakak ini. Biasanya panggilnya mamang om gitu kan. Waktu zaman sekolah aja sampai teman sekelas ya teman sekelas aja manggilnya kakak. Oh iya? Iya. Karena beda 3 tahun? Iya. Tua. Tapi ada yang lebih tua. Iya udah. Jangan jebak di sini loh. Jangan jebak di sini. Tapi tadi katanya Kak Idris yang masuk duluan, Kak Idris masuknya belakangan. Oh iya, saya belakangan. Kan kalau dia waktu itu kerja. Kalau saya kan cuma ngajar Marawis apa lupa saya 2003. Iya ngajar Marawis. Saya apa aja sih sebetulnya setelah MTS itu kan. Gali spiteng. Iya kadang gali sumur. Bisa banget ya. Serius? Iya, agak. Ya nambah-nambahin. Habis apa aja bisa, kayak ular. Banyak bisanya. Keren. Itu mah racun bisanya kan. Bisa juga. Racun terbisa. Jadi saya kan memang terbentuk di Ngekmok itu kan terbentuknya di sini. Jadi saya kadang suka nongkrong di sini nih. Lihatlah anak-anak sekolah. Wah, ada kan yang sama yang baru masuk. Saya duduk di situ di dekat tangga itu. Belum ada tangga. Di sini, Kak? Iya, Pak Jahid datang. Terus, kamu nggak sekolah? Nggak Pak. Kenapa emang? Gitu dah Pak, kata aja. Udah masuk. Gampang itu mah. Alhamdulillah Pak Jahid membantu sekali ya. Udah masuk. Bener nih Pak. Yaudah ntar saya tanya emak saya dulu gitu kan. Iya. Atau saya pulang. Udah pulang masih bingung. Ya lah, tapi yang pakai seragam gitu kan. Saya dadakan suruh masuk. Waktu masih di sini, udah masuk aja. Masuk nggak pakai seragam? Udah nggak apa-apa. Nggak apa, nanti aja. Nanti saya nunggu punya seragam dulu.
Jadi ya gitu, awalnya emang saya nongkrong di sini tawarin. Saya juga sebenarnya dalam hati pengen banget gitu sekolah. Dari awal-awal lulus MTS juga pengen banget sekolah, tapi memang keadaannya yang nggak bisa memungkinkan. Udah ngapa jadi usap-usap. Udah tuh akhirnya saya pulang, bilang sama orang tua, saya mau sekolah. Lu biaya dari mana? Kata Pak Jahit, masuk aja dulu, Mak. Alhamdulillah pas kita masuk, SPP itu setengah harga. Oh, iya. Saya khusus saya berdua, SPP setengah harga. Karena ya mungkin kedekatan kita juga gitu kan sama Pak Jahit juga, dia tahu kondisi kita berdua gitu kan. Waktu itu 32.000 ya? Ya. 32.000 SPP. Berarti dulu SPP Sekitar 90-an. Oh iya lumayan. 95 apa berapa? Enggak sampai 100 60 dulu kayaknya. 60 70 terus naik lagi pas kelas 2. Oh iya, 60-an ya. Tapi kita masih stuck di situ. Maka itu angkatan pertama tahun berapa? 2003. 2003. Oh, Udah lahir? belum. Aku guys, aku lahir 2008. Seumuran ya. Gitu ya. Kapan? Ya sebenarnya kita harusnya lulus tahun 2003. Cuman malah masuk di 2003. Syukur alhamdulillahnya teman-teman yang dulu sekelas di SMP atau di teman-teman yang di kampung itu mereka udah lulus, jadi seragamnya bisa turun. Lungsuran gitu. Jadi kita nggak perlu beli ya, saya nggak beli seragam. Cuman bednya aja paling dilepas ya. Lungsuran saya pakai pakai baju OSIS SMA Negeri 7. Oh, sih. Lah iya, salah server. Iya, saya pakai baju. Alhamdulillah Pak Jahit silahkan ya Pak. Iya, yang penting sekolah dulu. Iya, sekolah dulu. Nah, tapi gimana sih Kak rasanya jadi siswa angkatan pertama yang istilahnya di sekolah itu baru-baru mulai banget? Ya seneng-seneng aja sih. Campur aduk. Jadi biasanya kan kalau sekolah itu kan ada namanya MOS. Iya. MOP. Iya. Nah, kita kan nggak punya kakak kelas. Iya. Angkatan pertama, panitianya gurunya langsung. Oh gitu. Kayak gimana tuh Kak? Ya, jadi kalau panitia kan biasa kan namanya pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 gitu ya. Iya. Nah, guru tuh bersedia gitu. Jadi dia di pos 1, pos 2 menpis siapa, terus bagian sosial siapa, agama siapa. Iya. Sampai Pak Jahitnya langsung kepala sekolahnya turun jadi panitia gitu. Dan nggak di sekolah. Nggak di sekolah, Di luar. di luar. Di daerah sekitar Daerah sini, Bogor. Daerah Bogor. MPL ini, MOS-nya. MOS-nya. Iya. Oh. MOS-nya nggak di sekolah. MOS, LDKS semua di luar. Di luar. Kalau dulu kayaknya jarang sih ya. Nggak pernah. Kita seringnya keluar gitu. Keluar. Kita di Pila atau di bukit apa di kaki gunung gitu. Ya, selalu kayak gitu. Lokasinya di mana Pak? Daerah Bogor masih ya? Daerah Saya lupa Bogor. daerah mana, Ah. daerah Bogor masih. Jadi Dan- kita datang pos 1 Pak Gunawan. Iya. Pos 2 Pak Gunin, dan pos 3 Pak Jahit misalnya. Iya, begitu. Jadi yang ngelantik langsung ya gurunya langsung Iya. gitu. Tapi dulu sekelas berapa Kak? Berapa orang? Kurang lebih waktu itu muridnya hampir 40. Oh, serius Kak? Iya. Oh, Kayaknya hampir 40 ya, 30-an ya. kelasnya di mana Kak? Kelas di sini, masih di sini. Kita masih numpang ke MI. Oh. Dulu. Sumpang MI. Ya kebetulan awalnya paling berapa gitu kan, nambah satu. Gitu. Iya. Pindahan, ada yang mungkin juga dia baru tahu gitu kan, akhirnya masuk. Ada yang keluar, ada yang masuk. Benar juga ya Kak? Iya. Sekelas gitu sumpek nggak Kak? Enggak sih. Oh enggak. Enggak. Alhamdulillah. Enggak sampai 40 sih sebenarnya, 30 kayaknya. 30-an. 30-an. Dan alhamdulillah kita satu kelas itu karena mungkin sedikit ya, Iya. baru satu kelas. Ada rasa persaudaraannya. Iya, berbaur. Iya, Berbaur. enak itu kita ngobrolnya, enak curhat Bang. Sampai jualan baju di kelas juga pernah Oh, gitu. gitu? Iya. Oh. Jadi bareng-bareng gimana aja teman-teman gitu kan. Iya. Dan tidak ada bullying. Nggak ada bullying. Nggak ada bullying. Nggak ada kakak kelas sih soalnya. Iya, nggak ada kakak Tapi kelas, alhamdulillah nggak ada Darabro emang nggak ada bullying Iya, ya dari dulu. alhamdulillah benar, Kalau guys. tetangga-tetangga kan ada aja kasusnya Iya, gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya belum dengar tuh ya di Darabro tuh ada kasus-kasus bullying, Iya, nggak ada. benar. Jangan sampai dah. Amit-amit. Iya, benar. Tapi ada nggak sih Kak kayak cerita lucu di angkatan pertama yang Banyak. bener-bener Banyak. memorable banget gitu buat Kakak? Banyak. Nih, Kenapa tuh Kak? Apa yang mana? Yang mana tuh Kak? yang ngerjain si Ishak tuh yang di mobil. Oh, yang iya. kita jalan apa mau LDKS itu mah ya? Iya, waktu LDKS. LDKS apa perpisahan sih?
LDKS itu bukan perpisahan. Oh iya, Bukan. LDKS ya. Jadi waktu sebelum LDKS kan kita kan kalau LDKS di luar naik bis. Nah kebetulan waktu itu ada yang sakit, teman namanya Ishak, kata teman namanya Ishak. Dia tuh masuk angin dia maksain ikut karena emang hal-hal yang kayak gitu nggak bisa dilewatin. Nggak bisa diulang lagi. Iya, nggak bisa dilewatin. Wah sayang gitu, soalnya seru-seruan juga di sana. Nah dia berbisik, Riz, gua sakit, Mas, kalau kentut di sini boleh nggak? Jangan, ini di mobil, di bis, gitu. Jangan. Dia tahan. Akhirnya dia pengen buang besar, buang air besar. Pengen buang air besar nih, pengen berak ini, gimana nih? Sak tahan. Aduh, nggak kuat. Itu di dalam mobil. Di mobil. Terus saya kasih semangat. Sak, lu pasti bisa. Ishak. Sampai satu mobil bilang Ishak. Masih makin. Itu ada guru Kak? Ada guru ada sebagian. Gurunya gini juga? Tengah-tengir doang gitu. Aja sih cuma bilang Ishak. Kebayang nggak tuh begini? Iya. Cuma malu juga kan dia jadi. Masuk angin. Akhirnya Berarti dia sebelum pas sampai Pila. Enggak, berhenti. Mobil sempat berhenti. Dia lari ke sawah. Balik lagi, nggak ada kamar mandi, ditahan lagi. Ishak. Sampai keringet juga. Ya, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi akhirnya dia tahan sampai ke Pila gitu. Tahan sampai ke villa. Sampai ke Pila. Sampai ungu bentuknya. Mukanya maksudnya gitu kan, dia hitam. Dia kan hitam sekenal kan, kalau kulitnya putih kan merah gitu. Iya. Dia ungu, dia langsung ungu abu-abu kayaknya. Kayaknya sih hampir ke burik telur puyuh gitu. Apaan? Loreng dong. Loreng bukan burik, itu mah loreng. Loreng ya, iya. Jadi angkatan nih. Banyak sih, ada yang sempat saya kerjain juga, tapi itu jangan diceritain di sini, nanti kita cerita di luar aja. Oke. Itu lebih ekstrim. Ya, hakim tuh. Yang diski, maksudnya yang diski. Oh iya, jangan itu. Jangan itu ya. Aduh, Jadi Pak RT sekarang soalnya. Banyak banget ya. Jadi Pak RT tuh. Terus ada lagi si namanya Hakim. Hakim itu dia sering sakit gigi. Dia anak metal sebenarnya. Cuma dia paling senang pakai baju pink. Iya. Ya. Pada anak pang. Anak pang dia. Ya aku juga suka. Tapi dia sering pakai baju pink. Sebutnya Pinky Boy. Ya, sebutnya Pinky Boy. Itu dia waktu itu kan kita lagi ujian. Tapi dia nggak datang karena sakit. Akhirnya dia ngajak saya. Karena harus ujian susulan, tapi harus ada surat dokternya karena memang nggak datang. Nah dia tuh dengan sangat pedenya permisi gitu. Dia mau ini sakit gigi katanya, mau periksa, mau periksa gigi biar dapat surat dokter, tapi salahnya dia ke bidan. Masuknya ke bidan, ke kebidanan. Kamu mau melahirkan? Sakit gigi ke bidan. Kalau gua jadi, ya nih Bu, udah pecah ketuban ini. Gitu. Tapi waktu tahun lalu tuh aku sempet ngeliat ya, kan kita ada perpisahan gitu guys. Nah, di malamnya itu kita ada acara band-band gitu, akustik gitu. Katanya ada angkatan pertama namanya Kak Idris. Itu kakak ngeband di situ. Ya, alhamdulillah sambutannya lumayan. Iya. Alhamdulillah banyak. Awal mula bisa ngeband tuh gimana Kak? Ya awalnya sih sebenarnya saya belajar musik sendiri gitu kan. Terus baru ngajak temen-temen belum bisa, saya ajarin sampai ke bentuk band di rumah, di lingkungan aja. Di lingkungan. Ya udah akhirnya dapat dukungan dari guru ya, Terus guru-guru juga tahu kita bisa sedikit-sedikit bisa main musik. Jadi latihan vokal anak-anak biasanya kalau setiap ada acara impian tuh kita dilibatkan gitu. Nah, terberti dari situ ya kita jadi karena dapat apresiasi dari guru-guru kita jadi makin semangat gitu. Dan proses bermusik itu yang sangat berpengaruh ya sebenarnya di Ngeknok ya. Di Ngeknok itu perkumpulan perkumpulan orang-orang suka seni. Adanya di Abror. Terbentuknya di Abror. Boleh kapan-kapan undang Ngeknok. Oke. Jadi di Ngeknok itu ada yang teater ya. Drama, teater, musik, seni rupa. Seni rupa Pak yang melukis? Ya, seni rupa. Sastra ada. Sastra.
kumpul jadi satu. Ada yang suka bikin cerita, akhirnya dibikin vlog, bikin ini, akhirnya jadi sebuah operet. Jadi operet, jadi ditampili di Abror. Jadi ruang aspirasi, emang apa sih namanya? Iya, pokoknya di situ. Ruang ekspresinya itu kita tuangin di Abror ini. Dan alhamdulillah Abror dari MI, MTS, SMA menyambut baik Ngek-Ngok itu. Dan orang-orang kreatif itu adanya di Ngek-Ngok. Sampai akhirnya setiap acara di Abror itu yang ditunggu-tunggu Ngek-Ngok, dan panitianya pun Ngek-Ngok. Ngek-Ngok juga? Ngek-Ngoknya masih ada Mas? Ada. Masih alhamdulillah masih. Ngek-Ngok itu bukan alumni aja ya, bukan alumni dari Abror, tapi dari luar pun ada. Oh gitu. Dibantu sama Bang Boim, Bang Bagor, Bang Ale. Nah, saya sama Idris ini kebetulan sebagai perintis ya. Iya, perintis. Iya. Jadi kita Awal dibentuk sama abang-abang kita. Dibentuk akhirnya di sini. Ya, pokoknya dulu kalau setiap ada acara nih yang ditunggu-tunggu yaitu Ngek-Ngoknya. Baik dari tampilannya atau kepanitiaannya dari Ngek-Ngok juga gitu. Dan nanti kalau ada yang ngundang Ngek-Ngok, jangan kaget. Karena gokil semua. Iya. Gokil. Kakak main alat musik apa? Kalau saya awal ngeband itu saya megang bass. Karena nggak ada yang mau main bass, akhirnya saya megang bass, saya ngalah. Dan sekarang saya megang rhythm. Apa ini? Gitar. Nembang. Nyanyi. Nyanyi. Vokalis. Iya. Yang kemarin nyanyi itu berarti Kak Idris? Ya, betul. Oh, gitu. Tapi pernah nggak Kak kayak buat lagu sendiri gitu? Ya kita memang kalau ngeband pakai lagu sendiri. Oh, iya. Gitu. Iya. Bahkan Pak Jahit juga pernah minta bikinin buat lagu perpisahan dulu. Kita bikinin lagu perpisahan. Cuman biasanya kalau lagu perpisahan kan nada-nadanya nada-nada sendu gitu. Wah, saya berpikir gimana nih. Akhirnya saya dulu waktu SMP pernah bikin lagu, cuman baru separuh nanti. Nah, saya lanjut lagi pas di SMA itu. Bikinlah lagu Selamat Tinggal Cerita, judulnya lagu perpisahan gitu. Kalau inspirasi kakak dalam bermusik itu siapa? Mungkin band Indonesia atau band luar? Boleh. Saya pribadi sih, saya campur, saya nggak memilah-milih sih. Kalau untuk musik, apa aja menurut saya enak, saya dengar. Yang paling kakak sukain gitu? Kahitna sama Silon Seven. Kalau dia, iya. Kalau saya nggak ada yang. Kalau dia apa aja? Saya nggak bisa, saya apapun, nggak yang saya suka ini nggak. Makanan, minuman atau musik, apapun itu saya nggak ada yang apa sih? Spesifik. Iya, nggak ada yang spesifik. Nggak ada yang fanatik. Biasa aja gitu. Ya menurut saya suka, saya dengar. Semuanya saya dengar. Kalau saya kalau buat lagu emang kiblatnya ke situ. Kalau nggak Kahitna ya Silon Seven. Pengalaman yang paling berkesan buat kakak pas bermusik ada nggak kak? Semuanya sih berkesan sih. Semuanya berkesan. Cuman paling berkesan saat-saat festival aja ya. Pernah tampil di festival juga? Iya, festival. Dulu kan banyak festival. Iya. Di Plaza Cibubur, terus di Bogor. Di mana aja pokoknya ada festival kita ikut. Tapi paling sering di Plaza ya. Awal-awal buka Plaza Cibubur kan musik terus tuh. Nah, kita ya alhamdulillah pulang bawa gitu. Walaupun bukan juara satu gitu, tapi pulang bawa piala. Itu buat sekolah atau? Enggak, kalau itu bukan. Oh, dari diri sendiri gitu. Cuman memang anggotanya rata-rata alumni juga. Ada alumni dari MI-nya, dari SMA-nya, dari SMP-nya gitu. Kita gabungan. Itu Pak Erik. Nah, Pak itu Erik teman saya. Festival bareng. Dia juga bikin lagu juga. Dia buat lagu juga. Pak Erik itu dia rhythm, saya bass, Idris di vokal. Ada Fauzi drumnya, ada Bang Kimung, dia lulusan MI sini. Yang orang asing tuh Pak Erik doang. Yang dari jauh-jauh dari Jogja dia. Iya, Jogja. Jauh juga ya. Tapi tahu aku nih kak, kakak selain bermusik, kakak juga aktif pramuka. Iya, dulu. Dua-duanya kak? Saya waktu sekolah saja, tapi nggak ngajar, kayak ngajar ini. Oh, Kak Idris ngajar? Sempat. Menurut kakak,
ada nggak nilai penting dari pramuka yang bisa kita ambil? Ada lah, pasti banyak kan. Iya. Yang mungkin bisa diterapkan di sehari-hari kita. Akhlak sih. Akhlak. Kenapa tuh Kak? Ya karena di pramuka sangat, kalau saya pribadi di pramuka tuh bukan hanya sekedar kegiatannya, tapi tidak sekedar hanya membawa piala setelah lomba di kepramukaan, bukan itu yang terpenting. Tapi buat saya itu yang terpenting adalah adab. Jadi bagaimana caranya ketika ikut kepramukaan itu adabnya terbentuk. Maka jadi kalau misalkan dia di luar dari sekolah itu dipakai. Kebanyakan sekarang kan anak-anak sekolah kan adabnya ada yang kurang, gitu. Bukan itu. Dasar Dharma Pramuka yang pertama apa? Kenapa? Dasar Dharma Pramuka yang pertama apa? Yang pertama dasar dharmanya. Kak, anak pramuka nih Kak, kebetulan semua nih peradabannya. Nah, dasar dharma yang pertama. Kan? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu akhlak bukan? Iya benar. Kita yang pertama kali itu takwa dulu. Itu pramuka tuh. Itu yang membuat tawaran-tawaran banyak ke saya untuk ngajar pramuka. Itu yang berat buat saya waktu itu kan. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, berat memang. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, itu kan harus diterapin pada diri sendiri. Kalau saya sama Idris cenderung saya lebih idealis. Jadi saya nggak mau ngebohongin diri saya sendiri. Kelihatan sih Kak. Dan saya mengajarkan anak-anak untuk takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tapi saya sendiri belum seperti itu. Makanya saya belum berani untuk mengajarkan pramuka. Kan ada bahasa gini, Dus. Nah, Ya. kan ada bahasa gini. Nggak apa-apa, maksudnya ketika misalnya orang tua, nggak apa-apa orang tua miskin, tapi anak jangan. Iya. Nggak apa-apa orang tua dulunya nakal, tapi Anak-anak jangan. Gitu. Nggak apa-apa yang seniornya dulu begini, tapi ada di kelasnya jangan. Nah itu yang saya terapkan itu. Jangan sampai yang negatif-negatifnya menular ke yang di bawahnya gitu. Jadi saya menularkan yang positif-positifnya aja gitu di kepramukaan itu. Kan Kakak angkatan pertama nih. Dulu yang ngajarin Kakak pramuka siapa? Acep Ismail Marjuki waktu MTS. Oh, TMTS Kalau ya. di SMA gitu. Oh, Nggak ada. SMA nggak ada ya? Nggak ada. Belajar sendiri. Belajar sendiri. Emang MTS juga sebenarnya belajar sendiri. Jadi Kak Acep itu yang di MI, dia hanya yang di guru di MI, dia hanya mengajar sebentar. Setelah itu karena dia sakit, jadi kita bingung nih, nggak ada gurunya. Jadi kita belajar sendiri, nyari sendiri, nyontek sendiri. Kita punya dasar. Nyontek gimana Kak? Kan zaman dulu belum ada. Buku. Nggak ada. Buku. Jadi Buku tebal segini. Dibaca semua. Ini yang baca. ya dulu. Ya kelihatan. Kelihatan. Mau tanya apa tentang pramuka, sejarahnya, dibikin lagu, Iya. sejarahnya Robert Baden-Powell, apa kan? Terus tentang saya kurang paham dari pramuka ini, dia bisa. Jadi kalau dulu bukan hanya sekedar buku, jadi kita juga nyonteknya di teman-teman yang udah aktif pramuka, yang punya pembina-pembina pramuka. Jadi misalnya ke Semun 7 kita ngintip di balik pagar, atau di SMP 15 kita ngintip, oh gitu caranya gitu. Baru diterapin. Gue punya nih di sana tuh begini-gini, ayo kita ubah-ubah di modif lagi. Jadi kalau misalkan sama persis kan namanya apa, plagiat ya, plagiat nggak boleh. Jadi cuman kita dialihin lagi gitu. Caranya begitu terus selama kita di SMP-nya dulu. Nah di SMA-nya karena udah nempel, ya gitu. Akhirnya jadi kita nggak ada gurunya. Jadi jalan aja gitu. Alhamdulillah SMA Darul Abror angkatan pertama belum pernah ada sebelum riwayat apa-apa. Kita lomba cerdas cermat di Bekasi juara. Oh, cerdas cermat pramuka? Iya, bukan, cerdas cermat umum. Oh, nah, umum. saya di Kuaran jadi ketua Kuartiranti. Di situ di Jet Sampurna. Kelas guys. Ya. Di dalam Ekskul basketnya juara 3. Ekskul basket Sekota Bekasi. Dulu ada basket sini. Dan saya waktu itu main di kuarter ke-3 atau ke-4 saya lupa. Terus selang 5 menit saya ditarik. Buat pelanggaran. Sebentar lalu saya ditarik. Ya padahal waktu itu SMA Darul Abror itu belum ada namanya. Jadi baru berjalan 6 bulan ya kalau nggak salah ya. 6 bulan. Baru jalan
4 bulan atau 6 bulan kita udah memberanikan diri untuk lomba kesini kesana gitu, lomba baik olahraga atau umum gitu ya. Terus alhamdulillah juga pada saat itu saya terpilih jadi ketua Kuarti Ranting Jati Sampurna. Nah, saya ajakin teman-teman yang lain kebetulan waktu itu sudah ada adik kelas. Pada saat saya jadi Kuarti Ranting itu sudah ada adik kelas, saya ajak teman-teman yang lainnya buat ikut ke pramukaan dan pelantikan Saka Bayangkara. Itu di sana. Kan SMA Darul Abror itu sempat ini ya Kak, pas COVID itu mungkin aktivitas jadi menurun. Nah ini baru merintis lagi nih Kak, sekarang anak-anak ini. Mungkin ada pesannya buat anak-anak pramuka yang sekarang Kak? Kalau dari silakan. Pesannya sih buat saya pribadi, kebanyakan anak-anak pramuka tuh ketika dikasih tingkatan ya, bahasanya tingkatan itu gayanya udah berbeda, tapi harus tetap rendah hati ketika naik tingkatan gitu. Soalnya banyak sekali ada adik kelas saya pribadi, ada adik kelas saya yang ketika dikasih tingkatan yang lebih tinggi tuh gayanya sudah berbeda gitu, hingga membuat jengah lihatnya ya. Iya, jadi ngelihat anak-anak yang tidak ikut ekskul pramuka jadi nggak mau ikut, jadi jadi kayak katanya sih tetap membumi gitu. Jadi sengan anak pramuka tuh sengan. Nggak begitu, jangan ya. Tetap rendah hati, tetap jadi contoh buat teman-teman yang lain biar bisa ikut ke pramukaan juga, khususnya nanti peserta didik yang baru gitu. Jadi gimana nih? Jadi sekalian branding. Jadi ada di sini Bantara, Laksana, Pandega atau apa ya di sini ya. Jadi bukan hanya sekedar gaya aja, tapi memberikan contoh yang baik buat adik-adik kelasnya nanti biar mereka tertarik untuk ikut serta pramukaan. Jadi branding lah istilahnya, iklan gitu di bajunya itu ya. Itu aja sih. Kalau Kakak Saka Bayangkara angkatan berapa? Angkatan di Jati Sampurna? Iya. Angkatan pertama juga. Oh, angkatan pertama juga? Iya, angkatan pertama Saka Bayangkara. Keren juga ya. Angkatan pertama Saka Bayangkara, angkatan pertama juga di Jati Sampurna. Iya, betul. Keren guys. Alhamdulillah. Oke Kak, pertanyaan terakhir, ada nggak Kak kira-kira pesan buat adik-adik kelas di SMA Islam Darul Abror sebagai angkatan pertama? Pesan saya satu beberapa ya. Pesan saya buat adik-adik kelas, tolong dijaga adabnya, hormat kepada guru, hormat ya, kepada guru. Karena belajar bukan hanya sekedar pintar, bukan hanya sebuah prestasi, tapi saya yang penting adalah adab. Karena adab itu kemanapun akan dibawa. Ya sama adab, keburu yang pasti keburu, sampai adabnya nggak bagus keburu. Walaupun dekat sama guru, tetap jaga adab. Sama kayak gini nih, kreatif, saya suka banget. Alhamdulillah. Kreatif, ini kreatif. Mungkin segitu aja ya teman-teman podcast hari ini. Seru banget bisa ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak angkatan pertama. Aku angkatan ke-20. Walaupun terlalu jauh ya guys, tapi tetap seru, tetap nyambung. Pelajaran dapat juga banyak. Makasih banyak Kak Idris, Kak Idris sudah hadir. Cinta namanya ya? Apa? Kak Cinta Pak saya. Ya, Kak. Siapa ya? Alia, siapa sih? Safira. Safira. Oke. Itu ada raknya. Safira. Safira. Kadang-kadang jadi sapi. Oh jadi sapi ya benar. Safira. Ya, terima banyak Kakak sekali lagi. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.